Ya, ini udah masuk room Zoom semua ya, adik-adik semuanya. Ya, ini udah Ibu cek, udah lumayan banyak ya yang ikut Zoom-nya. Oke, sekarang kita mulai ya, mulai pembelajarannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, eh, Ibu akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Nanti silahkan kalian bilang hadir, seperti itu ya, seperti biasa. Oke, dimulai dari pertama, dari absen pertama ya. Dewi. Hadir. Tri Indah. Hadir, Bu. Oke, jadi lengkap ya semuanya, nggak ada yang izin. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita mendengarkan ya lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, kita mendengarkan terlebih dahulu dengan hikmat ya, adik-adik semua. Oke, Ibu akan share terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Lagu Garuda Pancasila. Nah, semoga setelah kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila, kita dapat tumbuh rasa nasionalisme kita yang semakin kuat. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya jawab ya terhadap kalian terlebih dahulu. Nah, Ibu akan tanya tentang materi minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu itu mengenai apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Dewi, apa materi minggu lalu? Materi minggu lalu, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, benar ya. Jadi minggu lalu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini mungkin ada yang tahu Pancasila itu atau rumusan Pancasila itu terdapat di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, benar ya, Mbak Indah. Jadi, rumusan Pancasila itu bisa kita temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti dengan pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terus apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini nanti diharapkan ya kalian dapat timbul rasa syukur ya, mensyukuri tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana itu bisa tercermin dari kalian tadi saat berdoa. Nah, kalian berdoa dengan hikmat. Nah, itu sama saja kalian itu menunjukkan rasa syukur kalian. Nah, selanjutnya, tujuan yang selanjutnya yaitu adalah menjelaskan ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang makna, tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian menjelaskan, nah selanjutnya kalian juga diharapkan
dapat menganalisis. Nah, menganalisis tentang apa? Yaitu tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi. Nah, untuk yang tujuan terakhir nih, kalian nanti juga diharapkan dapat menyusun laporan hasil diskusi ya. Nah, nanti karena Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi. Untuk teknisinya atau langkah-langkah dalam diskusinya nanti akan Ibu sampaikan di akhir pembelajaran. Nah, setelah kalian mendengarkan ya tentang tujuan pembelajaran, mengetahui tentang tujuan pembelajaran, maka rangkaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini kita akan yang pertama ya nanti kalian mengamati PPT yang akan Ibu sampaikan. Meskipun tadi sudah Ibu share ya terlebih dahulu materi-materi mengenai pembelajaran kali ini di WhatsApp group. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati PPT yang nanti di dalamnya ada gambar, ada video. Nah, selanjutnya juga kalian akan Ibu beri sebuah permainan. Jadi permainan ini sebenarnya permainan sederhana yang dimana nanti kalian bisa dapat membiasakan perilaku yang positif, misal lebih berkonsentrasi ataupun dapat belajar berlatih untuk berbicara di depan umum. Nah, setelah Ibu memberitahu tentang rangkaian pembelajaran, nah, jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar agar kalian juga mendapat nilai yang baik. Nah, jadi Ibu mempunyai sebuah pepatah nih yang disampaikan oleh salah satu tokoh nasional untuk menambahkan motivasi kalian dalam belajar, yaitu yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana beliau berkata itu bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Nah, kalian bisa menghayati ya pepatah tersebut dan menerapkannya di dalam kehidupan kalian, agar kalian bisa bersemangat dalam belajar. Dan tadi kan udah Ibu singgung ya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin di sini ada yang tahu ada berapa alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang mau menjawab? Ada 4, Bu. Oke, nah benar ya, ada 4 alinea. Nah, alinea-alinea tersebut memiliki makna-makna tersendiri yang akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan kali ini. Nah, oke, ini kalian bisa mengamati ya PPT yang akan Ibu bagikan. Mungkin udah terlihat ya di dalam Zoom kalian? Sudah ya? Jadi seperti itu kan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai hukum dasar. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hukum dasar? Nah, jadi hukum dasar ini merupakan aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, mungkin dari PPT kalian sudah tahu ya, hukum dasar itu dibagi menjadi 2. Nah, ada yang mau menyebutkan 2 itu apa aja? Tertulis mungkin dan ada yang tertulis. Oke, benar ya. Jadi tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tertulis itu adalah ya hukum dasar yang memang dia itu tertulis, ada dokumennya ya. Nah, dan contohnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya hukum dasar yang tidak tertulis itu, contohnya yaitu adalah konvensi. Nah, konvensi itu apa? Konvensi itu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, di mana itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Nah, tapi itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan
sesudah amandemen. Nah, sebelum amandemen ini, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, selanjutnya yaitu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah amandemen, yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, mungkin kalian juga sudah mengetahui ya tentang sistematika ini karena sudah sering sekali dibahas. Nah, jadi ketentuan mengenai sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sesudah amandemen ditegaskan ya dalam pasal 2 aturan tambahan. Nah, kemudian kalian dapat mengamati ya gambar yang ibu tayangkan, yaitu gambar tentang teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita ini akan membahas makna-makna yang terkandung di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Nah, yang pertama kita baca terlebih dahulu ya, akan Ibu bacakan, yaitu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama ini yaitu apa? Nah, mungkin kalian juga ada yang sudah mengetahui ya, karena ini materinya juga sudah Ibu share, tapi Ibu ulang lagi ya dalam pertemuan ini, yaitu maknanya menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Nah, selain itu juga memiliki makna tentang bahwa alinea tersebut itu menentang adanya penjajahan, di mana itu dapat kita lihat ya dari bunyi yang menerangkan tentang yang maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, jadi itu bermakna tentang menentang adanya penjajahan. Untuk yang selanjutnya, di alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Nah, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan momentum yang telah dicapai tersebut telah dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya ya, seperti yang kemerdekaan itu telah terjadi ya saat 17 Agustus 1945. Nah, untuk yang selanjutnya di alinea ketiga kita juga dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu mengandung makna bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia yang merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu dapat kita lihat ya dari kalimat yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk yang terakhir di alinea keempat ini itu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang terdiri dari tujuan negara. Nah, tujuan negara dapat kita temui ya di dalam alinea keempat. Nah, selanjutnya juga kita dapat mengetahui tentang bentuk negara ya, di situ juga tertera bentuk negara Indonesia yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya juga kita mengetahui juga di dalam alinea keempat ada dasar negara yaitu Pancasila. Di situ ada rumusan Pancasilanya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan kalian sebuah video ya, video tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian bisa menghubungkan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi. Nah, kalian dengarkan terlebih dahulu ya pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saya sudah mendengarkan ya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, jadi hubungannya apa? Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu terlebih dahulu ya, bahwasanya proklamasi kemerdekaan ini memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Nah, jadi hubungannya proklamasi dan pembukaan ini adalah bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan penjelasan lebih lanjut daripada teks proklamasi tersebut. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan itu juga termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Nah, nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau nanti timbul pertanyaan, nah kalian bisa bertanya kepada Ibu ya. Nanti bisa melalui chat atau yang lainnya atau di pertemuan yang selanjutnya juga boleh, nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya, seperti tadi yang Ibu katakan ya, bahwasanya kita akan Ibu akan mengadakan suatu permainan terhadap kalian semua, biar kalian nggak jenuh ya. Jadi Ibu kasih permainan, nggak apa-apa ya, anak SMP masih permainan, nggak apa-apa, sekedar untuk lebih refresh. Nah, jadi Ibu akan memberitahu dulu langkah-langkah permainannya. Nah, jadi nanti Ibu akan mengundi ya, mengundi kalian, Ibu udah siapkan undian, ini terdiri dari nomor absen kalian. Nah, nanti Ibu akan undi nomor absen berapa. Nah, setelah nomor absen itu yang terundi, nah nanti dia akan memilih amplop mana ya, amplop mana yang akan dia pilih. Nah, setiap amplop ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi untuk presensi yang terundi bisa menjawab pertanyaan yang mereka pilih ya dari amplop warna ini. Nah, mungkin udah paham ya bagaimana teknisnya permainan? Paham, Bu. Oke, siap. Nah, Bu undi ya. Oke, yang pertama, nomor presensi 19. Nomor presensi 19 siapa? Terindah, Bu. Oke, Terindah. Jadi Terindah mau pilih amplop warna apa? Ada warna merah, biru, hijau, oranye, dan kuning. Warna hijau, Bu. Oke, warna hijau ya. Kita lihat pertanyaannya apa. Nah, Ibu bacakan ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana hubungan antara teks proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin tadi juga sudah Ibu jelaskan ya, ini jawabannya. Jadi mungkin ini
mudah ya untuk dijawab. Oke, bisa mulai dijawab. Baik Bu, menurut saya hubungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teks proklamasi itu adalah teks proklamasi itu sendiri menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar itu merupakan pernyataan lebih lanjut dari apa yang tertuang dalam proklamasi. Begitu Bu. Oke, benar ya. Dimakan oleh kita akan warna merah ya. Kita buka dulu pertanyaan yang ada di amplop warna merah. Nah, Sesudah amandemen itu ada pembukaan dan pasal-pasal. oke, baik ya. Pinter juga nih Mbak Dewi. Jadi jawabannya juga benar ya. Apa yang disampaikan Mbak Dewi itu benar ya, tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk selanjutnya, ini sudah semua ya, proofnya sudah semuanya sudah dibuka, semuanya sudah menjawab. Nah, Ibu rasa apa yang akan Ibu sampaikan juga sudah Ibu sampaikan semuanya. Jadi, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya kita simpulkan bersama-sama ya terlebih dahulu apa yang kita pelajari tadi itu. Nah, Ibu mau bertanya, tadi kita telah mempelajari tentang apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, kita tadi telah mempelajari tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kesimpulannya apa? Kedudukan ya, pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, selanjutnya makna-makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti yang di alinea pertama ya, kita bisa melihat itu berisi tentang tekad bangsa Indonesia untuk kemerdekaan dan menentang penjajahan, sampai pada alinea keempat yang membahas tentang ada tujuan negara, dasar negara, dan lain sebagainya. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan pernyataan yang lebih lanjut dari teks proklamasi tersebut. Nah, mungkin ya, udah Ibu simpulkan juga, kita sudah menyimpulkan bareng-bareng. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau belum? Ya, mungkin semuanya sudah mendapatkan materi yang Ibu sampaikan ya, jadi mungkin sudah paham nih, sudah pinter semua nih. Nah, selanjutnya Ibu akan menginformasikan ya kepada kalian tentang tugas. Nah, tugas diskusi seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal ya, diskusi. Jadi Ibu akan mengambil penilaian diskusi kalian ya sebagai penilaian keterampilan. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok ya yang terdiri dari 3 kelompok. Nah, karena kelas ini ada 24 siswa, maka setiap kelompok pasti terdiri dari 8 siswa. Nah, setiap kelompok silahkan nanti kalian bisa membuat grup WhatsApp ya nanti. Nah, nanti tolong Ibu dimasukkan di setiap grup tersebut ya. Untuk topik diskusinya, nanti akan Ibu share ya, akan Ibu share setelah Ibu dimasukkan di dalam setiap grup WhatsApp per kelompok tersebut. Nah, nanti untuk waktunya silakan kalian kirimkan hasil diskusinya nanti malam ya, paling lambat jam 23.59. Seperti biasa, perwakilan saja dikirimkan ke email Ibu. Oke, mungkin sudah paham ya tentang diskusinya? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menginformasikan ya, setelah kalian diskusi, Ibu juga akan menginformasikan tentang tugas untuk minggu depan. Nah, minggu depan itu silakan ya tadi kelompok yang tadi itu membuat makalah dan PowerPoint. Nah, silakan nanti buat PPT yang menarik ya, karena minggu depan akan kalian presentasikan, setiap kelompok masing-masing mempresentasikan PPT-nya. Nah, untuk tema dari makalah dan
PPT-nya itu tentang materi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ya, yaitu kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, nanti LKPD-nya udah Ibu berikan ya di awal pertemuan, nanti silahkan kalian cari materi yang sesuai dengan pertemuan kali ini. Nah, setelah itu kalian kerjakan dan dikirim ke email Ibu. Nah, selanjutnya kalian juga jangan lupa untuk belajar materi minggu depan ya, karena itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kalian akan berpresentasi. Nah, sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Informasi-informasi juga sudah Ibu sampaikan, jadi Ibu kira udah cukup ya. Nah, mari kita tutup ya dengan doa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin ya doanya. Doa penutupan untuk kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat terserap oleh kalian dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.